Sama halnya seperti wilayah lain yang berada jauh dari pusat pembangunan, distrik Babo juga masih terkendala fasilitas kesehatan. Kali ini salah satu agenda pengobatan tim ekspedisi adalah kegiatan sunat massal. Mayoritas penduduk asli Babo beragama Islam. Kegiatan sunat pun merupakan hal yang umum di sini. Hanya saja, keterbatasan petugas kesehatan membuat warga akhirnya cenderung memanfaatkan momen sunat gratis seperti ini. Antrian pagi mulai ramai. Satu persatu anak-anak pun menghadap petugas medis. Selain sebagai bagian dari syariat Islam, sirkumsisi juga bermanfaat bagi kesehatan anak laki-laki, yakni menjauhkan infeksi saluran kemih. Namun terkadang prosesnya menjadi hal yang ditakuti anak-anak. Jeritan dan tangisan beberapa anak pun mulai memenuhi ruangan. Proses sirkumsisi satu anak memakan waktu hampir setengah jam. Ini karena anak-anak harus ditenangkan terlebih dahulu. Sunat laser sebenarnya lebih cepat dan tidak menimbulkan banyak pendarahan. Namun, saat suntik bius dilakukan, sebagian anak masih mengalami rasa nyeri. Selain sunat massal, warga Babo juga diberikan kesempatan untuk berobat secara gratis. Penyakit yang paling sering ditemukan di daerah Teluk Bintuni ini adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Hal ini biasanya diakibatkan faktor lingkungan yang kurang bersih. Menurut petugas kesehatan, kesadaran masyarakat untuk berobat pun masih minim. Sebagian besar lebih memilih untuk melakukan pengobatan secara tradisional. Tidak hanya itu, keterbatasan petugas medis dan transportasi menuju kota Bintuni tak jarang menjadi kendala untuk memperoleh pengobatan khusus. Jadi mungkin dari secara pemerintah harus komit bahwa mereka menyalurkan tenaga kesehatan, mereka harus komit tidak hanya menyalurkan, tidak hanya memberikan gaji, tapi juga sarana dan prasarana seperti tempat tinggal, terus akses juga. Di tengah keramaian warga yang melakukan pengobatan, seorang bocah kecil menarik perhatian saya. Rupa fisiknya yang berbeda dari ciri khas orang Papua membuat saya penasaran dari mana asalnya. Ya, jadi tadi di antara anak-anak yang lagi melakukan pengobatan, saya menemukan satu anak. Ini yang sedikit unik dari yang lainnya, ini namanya Putri. Dia kulitnya putih walaupun asli Papua. Nah, ini saya mau tanya-tanya dulu sama bapaknya, ini sejarahnya gimana nih Pak? Ini apakah bapak istrinya orang luar kah apa gimana? Jadi sejak dulu zaman Portugis itu kan mereka masuk di sini untuk mengambil rempah-rempah. Ketika masuk ada perkawinan silang. Oke. Nah, jadi dari nenek moyang kami ini sudah mengenal Portugis. Jadi mereka kawin silang. Nah, itu berjalan sampai pada kami. Jadi, berarti keturunannya Portugis. Iya. Tapi kalau istri bapak? Kalau istrinya sama, bapaknya orang Sulawesi, Makassar, ibunya asli Papua. Asli Papua, ya. Dari Babo juga? Dari Babo juga. Bapak juga asli Babo, Ya, dua-duanya Papua, ya. Tapi anaknya lucu ya, jadinya putih karena ada keturunan Portugis. Ini adiknya juga? Iya. Adiknya sama yang Wahyu. ini? Oh, ini Wahyu, Ya. sama yang satu lagi? Juan. Oh, oke. Yang masih kelihatan kental gulanya ini dua ya berarti ya? Ini identik Papua. Jejak kedatangan bangsa asing memang masih sangat nyata di Babo. Tidak hanya dari peninggalan alat tempur, namun keturunan dari perkawinan silang dengan penduduk lokal pun masih bisa ditemukan hingga hari ini. Tidak diragukan lagi bahwa sebenarnya wilayah Papua Barat menyimpan beragam harta karun yang terpendam. Mulai dari sejarah yang berakar dari Perang Dunia hingga potensi alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan warganya. Inilah peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk memajukan sisi timur tanah air tercinta, khususnya Papua Barat. Pemirsa, kekayaan alam di Papua Barat bisa dibilang sebagai primadona wisata di negeri ini. Namun tanpa dukungan pemerintah untuk memajukan masyarakatnya, tentu semua akan sia-sia. Jangan sampai saudara-saudara kita yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan justru merasa dianaktirikan di negeri sendiri. Bagaimanapun juga mereka berhak merasakan nikmatnya pembangunan. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia kali ini. Ikuti terus perjalanan saya dalam ekspedisi Papua Barat. Sampai jumpa.